Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah dan syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima ibadah kita kali ini dan ibadah kita yang lainnya. Karena kita tahu para jamaah sekalian, iman itu terdiri dari dua. Iman itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dua bagian. Satu bagian adalah sabar, satu bagian adalah syukur. Jadi tidak bisa kita meniadakan agama ini atau iman kita dari, atau menjauhkan iman kita dari rasa syukur. Maka kita harus bersabar dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita sempurna. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah yang menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas masalah zakat mal, dan mungkin nanti kalau memang ada waktu bisa masuk juga zakat fitrah. Dan ini tentu para jamaah sekalian, sekali lagi kita belajar bersama ya. Kami belum tentu lebih baik daripada para jamaah sekalian, jadi kita belajar bersama. Apabila ada salah dari apa yang kami sampaikan tolong dikoreksi. Dan apabila ini bermanfaat maka semoga ini menjadi amal baik ya kita semua. Nah, para jamaah sekalian, zakat ini sebenarnya kalau dilihat dari landasannya kita ingat surat At-Taubah ayat 103 ya. Surat At-Taubah ayat 103 ini yang sering dinukil ya. Surat At-Taubah yaitu bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah di sini pakai kata khudh, ambillah. Ambillah, jadi kata perintah. Ambillah dari harta mereka. Ya, dari sebagian harta mereka, sedekah. Ya, namanya di sini disebutkan sedekah. Tapi sedekah di sini bukan sedekah yang sifatnya tatawwu atau sedekah yang sifatnya sukarela. Tapi sedekah yang sifatnya wajib. Jadi sedekah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sukarela. Ya. Jadi kalau di sini Al-Qur'an pakai kata sedekah, sodakoh. Ya. Tapi bukan berarti ini sifatnya sukarela. Tujuannya apa di sini? Membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi tujuan sodakoh ini membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi sedekah wajib ini tujuannya adalah untuk membersihkan orang yang diambil sodakohnya. Ya, membersihkan. Kenapa membersihkan? Ya ada banyak faktor. Bisa jadi karena ada sesuatu yang mungkin mengotori hartanya atau jiwanya, ya, sehingga perlu dibersihkan. Nah, di sini ada arahan untuk diambil sedekahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang mengambil atau orang yang menyalurkan. Nabi Muhammad SAW itu termasuk para jamaah sekalian ini bagi para amil ya. Para amil ini posisinya Masya Allah ya, bisa seperti Nabi dalam artian
mereka mengambil dari harta orang yang berkecukupan atau orang punya kelebihan, disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi Nabi SAW juga begitu, ya, mengambil dari orang yang berkelebihan, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, di sini berikutnya adalah ancaman. Surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ya. A'udzubillahi min dzalik, ya, semoga Allah melindungi kita. At-Taubah ayat 34 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarlah dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi ini nggak apa-apa ya, mendung nggak apa-apa. Jadi para jamaah sekalian, bagaimana efek dari orang yang hanya menumpuk-numpuk, ya, menumpuk-numpuk hartanya tapi tidak mau mensedekahkan, ya, atau menzakatkan hartanya. Efeknya adalah dia nanti hartanya itu dipanaskan di api neraka, kemudian setelah dipanaskan digunakan untuk menyetrika dahi, ya, lambung dan punggung. Bayangkan para jamaah sekalian, kita lihat ya, setrika itu kalau kita lupa di atas alat yang tatakan setrika itu, misalnya kalau kita lupa taruh di baju itu kan gosong, cuma sebentar. Ini kalau kulit bagaimana kita bayangkan itu ya. Ya, jadi kulit setrika. Ada juga orang yang merasakan mungkin sebagian, ya, yang mungkin maaf zaman dulu, ya, cara membersihkan tato mungkin setrika itu, ya, sebab dulu ya, enggak, yang sekarang kan mungkin lebih modern. Ya. Jadi sangat mengerikan para jamaah sekalian kalau orang tidak menunaikan hak hartanya. Ya, jadi ada perintah, kemudian ada efek kalau seseorang tidak mau melaksanakan perintah itu. Ya. Nah, kemudian itu landasan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bagaimana dengan kita lihat dari sisi zakat itu adalah salah satu pilar Islam. Nah, ini kita ingat bahwasanya dalam kitab dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini sering kita sampaikan atau mungkin sering antum sampaikan, sering antum dengar, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, ya, 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, yang kedua adalah syahadat, ya. Syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya, dan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah. Kemudian berikutnya adalah mendirikan salat. Wa itaiz zakah. Kemudian menunaikan zakat. Wal hajj, kemudian haji, wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Nah, di sini para jamaah sekalian, ada orang yang fokus kepada ibadah fisik, ya, salat, ya, tapi salat dan puasa misalnya, tapi dia nggak mau mengurusi masalah ibadah harta, yaitu zakat, ya, zakat. Maka berarti dia, para jamaah sekalian, dia memisahkan antara salat dan zakat. Ya. Maka kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi orang-orang yang apa? Enggak mau bayar zakat. Ya. Ada keterangan misalnya, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Ada keterangan lain yang menyebutkan kenapa Abu Bakar itu
memerangi orang yang tidak membayar zakat. Karena orang yang alasan mereka adalah dulu ketika Nabi masih hidup, ini sebagai upeti untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, ya berarti apa? Sudah nggak ada lagi wajib upeti. Jadi anggapannya zakat itu adalah upeti. Sama nggak antara upeti dengan zakat kira-kira? Beda-bedanya di mana? Bedanya di mana? Gimana? Sukarela. Upeti nggak dipaksain. Upeti company kepada pribadi. Di antara perbedaan yang cukup mencolok adalah upeti itu digunakan untuk kepentingan si pemungutnya, maksudnya itu penguasanya itu ya. Company itu, zaman dulu company ya, apa sih? VOC. Ya, VOC. Ya, memungut upeti dari rakyat. Ya, untuk mereka, itu. Untuk mereka. Tapi kalau zakat Nabi memungut itu, apakah untuk Nabi semuanya? Enggak. Dan Nabi juga tidak menerima zakat itu kan. Nabi dan keluarga enggak menerima zakat. Karena apa? Kotoran manusia. Di antara sebabnya hikmahnya begitu. Jadi bedanya di situ. Nabi itu memungut itu kan untuk siapa? Ya untuk asnaf yang 8 itu, kelompok yang 8 itu. Nanti kita bahas. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah. Jadi itu nanti akan kita bahas tentang 8 kelompok ya penerima zakat ini. Nah, kembali ke masalah kita, jadi ini termasuk pilar Islam ya, para jamaah sekalian. Kalau orang sengaja nggak bayar zakat, berarti dia pondasinya ini nggak utuh, ya, nggak utuh. Islamnya bagaimana? Ya dipertanyakan. Ya. Nah, kita nggak terlalu banyak para jamaah sekalian. Yang penting nanti fokus kepada operasionalnya saja ya. Mungkin ini banyak sekali nih ya, ini catatan kami untuk hikmahnya ya. Tapi waktunya terbatas sekali ya. Jadi kita lihat yang kira-kira urgent saja. Nah, zakat ini agak berbeda para jamaah sekalian karakternya dengan ibadah lain. Kalau zakat ini terikat dengan hartanya, bukan dengan orangnya. Kalau sholat itu terikat dengan orangnya. Sholat ya, misalnya gini para jamaah sekalian. Anak kecil yang usia 4 tahun ya. Tentu tidak dikatakan wajib untuk sholat. Karena Nabi SAW mengatakan bagaimana muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, kata Nabi SAW. Pukullah anakmu ya supaya mereka melaksanakan sholat. Kalau mereka nggak mau sholat dipukul ya, kata Nabi SAW. Kalau nggak mau sholat pada perintahkan anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun ya. Perintahkan anak-anakmu sholat pada saat mereka usianya 7 tahun. Dan kalau mereka nggak mau sholat pada usia 10 tahun, maka pukullah gitu ya. Pukullah. Tapi pukulan yang sifatnya tidak mematahkan tulang ya, kemudian tidak berefek luka yang dalam begitu ya. Nah, ini hati-hati ya. Yang punya anak ya, yang punya tanggungan harus. Nah, ini kan sholat ya. Sholat. Tapi kalau zakat itu katakan 3 tahun dia punya warisan dari bapaknya, abahnya, dari abinya. Ya, usia 3 tahun dia muslim, maka kalau hartanya sudah melampaui nisab atau mencapai nisab dan sudah melampaui haul, maka wajib zakat meskipun usianya 3 tahun. Cuma dia kan nggak ngerti. Terus siapa yang menunaikan? Nanti walinya. Ini bedanya begitu. Ya, jadi nggak ada hubungan dengan usia di sini. Ya, bedanya di situ. Makanya harus kita detail di sini. Nah, sekarang syarat kekayaan yang wajib dizakati yang pertama adalah syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati yang pertama
harta tersebut dimiliki secara sempurna. Ya, harta tersebut dimiliki secara sempurna, artinya betul-betul berada di bawah kekuasaan seseorang. Ya. Kalau harta itu berada di bawah penguasaan orang lain, misalnya lagi disita oleh pengadilan, ya itu berarti tidak wajib zakati, ya. Atau ditahan dulu oleh pengadilan, itu tidak wajib zakati karena nggak tahu kapan akan diserahkan, gitu ya. Nah, yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang, ya. Harta tersebut adalah harta yang berkembang. Harta itu memang apa? Ada yang sifatnya stuck, ada yang berkembang. Makanya kan Nabi SAW mengatakan laisa 'alal mu'minin fi 'abdihi wala farasi shadaqah. Tidak ada zakat pada hamba sahaya seorang mukmin dan pada kudanya karena tidak berkembang sebenarnya. Tapi kalau harta itu diperdagangkan, ya atau emas atau perak atau uang, itu dia potensi sekali untuk berkembang. Tapi kalau rumah misalnya, rumah yang ditinggali itu tidak seperti itu. Ya bahkan kalau nanti dibiarkan sebagian rumah nanti ada yang bocor, ada yang rusak. Ya, maka apa? Malah tambah turun harganya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, harta tersebut telah mencapai nisab. Ya, syarat kekayaan wajib zakat yang ketiga adalah harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab itu adalah ukuran terendah harta kena zakat. Ya. Jadi harta tersebut harus sudah mencapai nisab. Yang keempat adalah harta tersebut telah mencapai haul. Jadi harta haul itu apa maksudnya? Haul itu adalah harta tersebut bertahan selama setahun hijriyah. Ya, harta tersebut telah bertahan selama setahun hijriyah. Ya. Nanti ini ada pengecualian, tapi kita sebutkan pengecualian karena enggak semua harta seperti itu. Ada misalnya harta pertanian itu wajib dikeluarkan saat panen, enggak menunggu setahun ya. Tapi ini kita bicara yang lain ya. Yang kelima adalah syarat kelima, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Ya. Jadi harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Yang kelima. Jadi jangan sampai seseorang itu berzakat tapi tidak menafkahi keluarganya. Ya. Jangan sampai seseorang itu berzakat tapi apa? Tidak menafkahi keluarganya. Ya. Ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan para jamaah sekalian? Ya, paham ya? Oh ya. 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 Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi, gimana Muhsin berkenaan dengan uang itu kan dipakai, ada masuk, ada keluar gitu ya. Kredit dan debit ya. Ya wajarnya begitu, karena manusia kan manusia yang sifat makhluk yang membutuhkan, ya dinamis sekali. Kalau ditanya, maka kita lihat haul di sini, kita lihat dulu. Kita kalau melihat misalnya, saya bikin sederhana aja Pak ya. Saya sederhana dulu ya. Kita bikin sederhana. Sekarang Ramadan tanggal 22. 22 Ramadan ya. Soalnya beda nih, kalau Muhammadiyah mungkin beda ya. Ini versi pemerintah itu. 22 Ramadan. Ya. 22 Ramadan. Kemudian 1443. 1443 Hijriah. Seseorang dapat warisan 100 juta. Ya. 22 Ramadan 1443 Hijriah. 100 juta. Ya. Kalau logikanya sederhananya kan begini kan. Berarti tahun 22 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Uang 100 juta itu nanti kalau bertahan terus ya. Tetap gitu di 100 juta, angka 100 juta, maka 2,5%-nya dikeluarkan. Ya. Atau 1/40. Ya. Itu kalau nggak diapain.
Nah sekarang Muhsin, kadang orang dapat gaji, ya, kadang dia menggunakan uang jadi bertambah 100 juta itu bertambah ya. Misalnya kalau gajinya 10 juta per bulan bisa jadi yang untuk kelebihan pokok dipakai, sisanya misalnya 2 juta berarti ada 102 juta dalam bulan pertama dan seterusnya begitu. Ya, nambah. Tapi kadang juga berkurang. Ya, kadang 100 juta, kadang 104 juta, kadang 100 juta lagi. Di antara ini 22 Ramadan 1443 sampai 22 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, bagaimana yang dihitung ini nanti? Sebenarnya para jamaah sekalian, 100 juta ini adalah harta 22 Ramadan ya, yang nanti wajib dikeluarkan kalau tetap bertahan ya sampai 22 Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian kalau ada tambahan lagi misalnya 2 bulan berikutnya ya, yang hari ini adalah warisan dari neneknya. 2 bulan berikutnya warisan dari kakeknya. 20 juta misalnya. 2 bulan berikutnya ya. Sekarang Ramadan ya, Syawal, Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah. Tanggal 22 Dzulqa'dah misalnya. 1443. Nah, ini ada 20 juta, ada 100 juta. Nanti pada tanggal 22 Ramadan 1444 Hijriah, ini bagaimana hitungannya? Ya. Ada yang sudah setahun, yaitu yang 100 juta, ada yang 20 juta nih. Belum 1 tahun. Ya nggak apa-apa, jadi yang 20 juta itu memang belum wajib zakat sebenarnya. Tapi ribet Muhsin, nanti saya berarti gimana nanti hitungannya? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti ternyata 1 bulan lagi, ya ini nggak ada apa sih? Saya kasih gambaran, coba kita bayangkan saja. 1 bulan berikutnya setelah Dzulqa'dah tadi, bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah dapat warisan dari mbahnya, mungkin dari dari orang tuanya yang lain ya. Itu 90 juta katakan, 90 juta. Ya, 90 juta. Jadi ada bulan Ramadan, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Dapat 3 kali warisan. Ya. Dan itu berbeda-beda. Maka bagaimana nanti di 22 Ramadan 1444 Hijriah? Yang 20 juta oke, dia nggak kena zakat ya, bulan Dzulqa'dah. Yang 90 juta yang bulan Dzulhijjah itu sudah 90 juta. Berarti beda lagi nih. Digabungkan antara yang Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah. Tanggalannya berarti ada dua di kalender itu ada 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah pada tanggal 22 Ramadan 1443 Hijriah, itu lingkaran yang pertama. Berarti nanti lingkaran merah misalnya. Nanti yang bulan Dzulhijjah ya, itu ada lingkaran lagi yang hijau warnanya. Nanti itu lingkaran setahun lagi lingkaran merah ada, lingkaran hijau ada lagi. Tapi kan ribet Muhsin katanya. Oh ya sudah nggak apa-apa, kalau nggak mau ribet, gampang saja. 22 Ramadan 1444 Hijriah dizakati semua. 100 ya digabung, 120 tambah 190 berarti 110 ya, 210 jadinya. Jadi 2,5% dari 210 juta. Nanti rugi dong saya Muhsin, enggak rugi insya Allah. Ya betul, nggak berkurang. Kalau berkurang gimana Muhsin? Oke, berkurang. Kalau berkurang misalnya akhir Dzulhijjah ya, akhir Dzulhijjah 1443 Hijriah. Misalnya, maaf ya, misalnya semoga aja nggak terjadi gitu ya. Operasi ya, BPJS nggak cover misalnya. Ya, BPJS nggak cover. Operasi mengeluarkan uang 200 juta. Nah, berarti gimana Muhsin? Kalau habis begitu, ya kan sisa 1 juta, nggak minus sih, sisa 1 juta, ke 201 juta, ya, sisa 1 juta,
Maka bagaimana itu nanti tahun 22 Ramadan 1444 Hijriah? Ya nggak ada apa-apa. Apa yang mau zakat nggak ada. Tapi kalau naik lagi Muhsin, nah, bulan Muharram tanggal 1 1444 Hijriah, naik lagi dapat lagi warisan dari pamannya. Ya. Dapat lagi warisan dari pamannya 90 juta. Ya berarti mulai lingkaran baru lagi, 1 Muharram 1444 Hijriah. Yang tadi yang lingkaran-lingkaran sebelumnya itu terhapus. Lingkaran-lingkaran yang, maksudnya lingkaran itu apa? Maksudnya lingkaran yang kita, soalnya untuk mempermudah saya istilahnya ya. Jadi ya diingat-ingat tuh kita lingkari itu tanggalan itu. Gitu ya. Supaya ingat itu ya. Nah, jadi begitu modelnya terus. Ya. Ini pun itu nggak sederhana itu, Pak ya. Nanti kalau ada harta barang dagangan juga digabung lagi sebenarnya. Uang nih ada deposito, misalnya nggak cukup, misalnya cuma 40 juta misalnya ya. Kemudian harta barang dagangannya itu nilainya misalnya 50 juta, jadi gabung. Ya. Barang dagangan sendiri nggak nyampe, uang sendiri nggak nyampe, tapi kalau digabung nyampe nih sob, ya kena zakat juga. Sama seperti orang dagangan gitu kan, kadang bentuknya barang, kadang bentuknya uang, nanti barang lagi, uang lagi, muter aja gitu kan. Ya nggak diputus, karena digabung para pedagang nih. Ya, misalnya dia pedagang Tanah Abang misalnya, baju bentuk barangnya. Ya kadang bentuknya itu apa namanya baju itu ya. Nanti setelah kan Idul Fitri kan rame, ya. Habis ganti uang. Nanti setelah Idul Fitri ya beli lagi baju lagi. Itu nggak bisa kan loh. Kalau gitu kalau misalnya bentuknya baju mungkin nggak kena zakat, kemudian uang kalau dipisah nggak kena zakat. Enggak, tapi digabung nilainya. Gitu. Emas juga masuk juga nanti emas. Ya. Emas juga dimasukkan juga, digabungkan juga di sini. Makanya kan di sini sekali lagi para jamaah sekalian ya kalau apa namanya memang agak ribet, tapi kalau memang mungkin agak susah menghitungnya nanti bisa konsultasi ya dengan yang memang orang yang sudah mengerti, tanyakan gitu ya. Jadi biar tidak apa namanya tidak merasa terbebani gitu, saya nggak ngerti juga gitu ya. Makanya sekali lagi memang zakat ini ibadah ya sama seperti ibadah lainnya perlu ilmu gitu. Kalau nggak ada ilmu juga masalah juga gitu. Kenapa para jamaah sekalian? Kenapa misalnya sekarang orang mengatakan orang-orang yang suka pamer di YouTube itu mengatakan saya sudah sedekah, saya sudah zakat kok. Tapi kenapa kesenjangan masih tinggi? Ini para crazy rich ini ya. Ya. Ya, jadi kenapa? Kemungkinan besar ada ilmu yang belum terlaksana. Bisa jadi karena masalah apa? Masalah kemana arah yang tepat untuk menyalurkan zakat itu. Itu belum tepat, bisa jadi seperti itu. Ya, didahulukan dulu keluarga-keluarganya. Tapi keluarganya apa? Keluarganya itu ya utang, ghorimin para keluarganya. Tapi utangnya apa? Kredit, apa namanya? Mobil mewah. Ya. Pokoknya dia kan punya utang. Jadi muter aja situ duit. Ya. Karena apa? Yang betul punya utang, tapi utangnya untuk apa? Kredit mobil mewah atau rumah di kawasan elit. Ya. Akhirnya kan nggak sampai ke maaf orang-orang fakir itu para jamaah sekalian. Ini kan seperti darah nih. Bayangkan para jamaah segini. Uang itu kan seperti darah dalam ekonomi. Uang itu seperti darah. Bayangkan kalau darah ini nggak sampai ke tangan kita. Apa yang akan terjadi? Membusuk kan. Ya. Dan apa? Bisa diamputasi. Ya. Sama. Kalau nggak sampai ke orang fakir nih, apa yang akan terjadi? Ya bisa jadi terjadi maaf ya, gesekan sosial yang tinggi. Makanya ada JPS, jaring pengaman sosial. Dan di Indonesia ini jarak antara orang yang kaya dan miskin jauh, nggak umum kali. Ya, rasio gininya itu, ya nggak bisa para jamaah lihat di datanya. Ini pertanyaannya, bila punya emas lebih dari 85 gram, berapa berupa perhiasan dan perhiasan tersebut sering dipakai secara bergantian dan perhiasan itu tidak dibeli secara bertahap. Apakah ini wajib zakat juga padahal tidak punya uang tunai untuk zakatnya? Nah, pertanyaan bagus sekali ini. Ini masalah zakat yang dipakai ya, perhiasan yang dipakai. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya zakat perhiasan ini yang dipakai itu nggak kena zakat ya, emas itu. Tapi ada yang mengatakan dipakai. Kalau kami sendiri condong bahwasanya dizakati saja para jamaah sekalian, ya.
biar keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Ya, memang ada beberapa dalil ya, ada beberapa dalil dalam masalah ini. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, saya nggak punya uang tapi punya emas banyak. Uangnya nggak ada tapi emas itu simpanan atau gimana? Jadi bagaimana caranya? Ya mungkin sebagian dijual, 2,5% loh. Sedikit loh ya 2,5% tuh ya. Maaf di agama lain tuh ada yang 20% loh, para jamaah sekalian. Maaf sini, maaf sekali lagi. Kan 2,5% masih gimana gitu ya? Iya, itu orang agama lain 20% loh ya. Ya, makanya ya insya Allah mana qasad sadaqatun min mal kata kata Nabi SAW tidak akan berkurang harta itu gara-gara sedekah. Dan Allah mengatakan juga ya bani Adam anfik unfik alik dalam hadis qudsi wahai anak Adam berinfaklah engkau maka aku akan berinfak kepada kalian. Itu ya. Makanya sekali lagi kalau Muhsin katakan nggak usah gini, Mas, baju. Jualan baju nggak laku-laku. Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang beriman, infakkanlah ya dari harta baik yang kalian mendapatkan. Yaitu di antara di sini ulama mengartikan untuk perdagangan. Baju nggak laku-laku, gimana cara zakatinya? Ya, ya bajunya aja zakat dikeluarkan, diberikan pada orang fakir. 2,5% tuh, yang lain 2,5% dari apa? Dari keseluruhan baju itu, stoknya itu yang ada. Ya, gimana Pak? Ya, berbuah gitu. Ya, ya, ya. Kalau stok itu sifatnya memang betul-betul diperdagangkan, maka ya niatnya diperdagangkan, tapi nggak laku ya, belum laku, maaf, belum laku, sorry, maaf, ya, belum laku, ya, belum laku. Kalau misalnya mesin cuci nih, mesin laundry misalnya, abang ya, mesin laundry, misalnya mesin laundry, gimana mesin? Memang malah bagus para jamaah sekalian. Mesin laundry kalau nggak laku, sebagian katakan jumlahnya ratusan atau ribuan ya, dikasihkan orang fakir untuk dia bisnis. Saya nggak ngomong jujur nih. Karena kalau Anda lihat di fatwa MUI misalnya, yang kami pernah diuji di situ, kami baca itu memang ini menurut dari ulama dulu ya. Zakat itu kalau orang miskinnya itu adalah orang yang punya keahlian misalnya bertukang, maka bentuk zakatnya dalam bentuk alat pertukangan. Ya. Yang kedua, kalau orang miskinnya itu pintar berdagang, maka zakatnya dalam bentuk modal untuk berdagang. Misalnya pintar baju ya kasih baju. Kalau itu orang itu tua, nggak bisa untuk bekerja, ini udah tua ya, nggak bisa untuk nukang katakan ya, profesi tertentu atau nggak bisa juga untuk berjualan, maka bahkan zakatnya itu dibelikan semacam kontrakan. Jadi dia bisa mendapatkan mendapatkan fee bulanan dari kontrakan itu. Itu kalau negaranya kaya ya. Jadi zakatnya banyak gitu ya, terkumpul. Jadi bisa beli kontrakan itu. Ya. Apa itu? Oh iya ya, maaf lupa. Iya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah mengatakan, putarlah harta anak yatim supaya tidak dimakan zakat. Jadi, para jemaah sekalian, kalau emas misalnya 100 gram, ya, 100 gram emas, 24 karat, dimiliki oleh seseorang, tahun ini diambil 2,5 gram, tinggal berapa? 97,5, ya. Tahun depan berarti bayar lagi 97,5, 2,5% dari 97,5 itu. Ya terus sampai kurang dari 85 baru nggak kena zakat. Kalau kurang dari 85 nggak kena zakat. Ya, iya, iya, seperti itu.
Ya, tapi ini bighaddin nadar kata orang Arab. Maksudnya ini kan perbedaan pendapat dengan ulama ya. Tapi kalau kami pribadi condong pada pendapat ulama yang mengatakan wajib meskipun itu harta yang dipakai perhiasan gitu ya. 85 gram itu banyak loh seingat saya. Hitung-hitungan saya itu banyak tuh bisa kalau sekarang misalnya ini kalau 24 karat ya pada zaman sekarang. Tapi perhiasan itu kan macam-macam ya. Ada yang 22, ada yang 24 ya. Kalau katakan 24 karat, maka itu nilainya besar. Kalau katakan misalnya satu gram 1 juta, berarti 85 juta. Iya, 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 betul. Ya saya aja nggak tahu deh. Ah. Nah saham di sini para jamaah sekalian kita lihat ya, saham itu kan dilihat juga saham apa ini perusahaan apa. Saham misalnya dia itu representasi dari persewaan barang. Misalnya saham yang alat berat apa sih ya? Yang nyewakan alat berat. Perusahaan apa nyewakan alat berat itu? Trakindo misalnya. Misalnya ya, Trakindo misalnya. Orang punya saham di Trakindo itu kan sebenarnya dia itu berarti ada kepemilikan terhadap alat-alat berat itu. Dan alat berat itu para jamaah sekalian nggak dizakati kan. Yang dizakati adalah hasilnya. Jadi kalau kita nyewakan motor, itu bukan dari nilai motor itu 2,5% enggak. Tapi hasil persewaan motor itu. Mobil bukan dari nilai mobilnya tapi persewaan. Ini beda dengan orang jual beli mobil, jual beli motor ya. Kalau orang jual beli mobil, ya dia beli mobil kemudian mengeluar apa namanya jual mobil, maka dari mobil 2,5% dari nilai mobilnya, nilai modal untuk beli mobil ya, nilai modal bukan nilai jual, nilai modal ya. Maka harus dibedakan. Makanya kan saham ini agak ribet kenapa? Dilihat nih representasi dari apa nih saham ini. Ya, ya. Kalau dia memang representasi barang memang jual beli, ya semuanya ya berarti dari nilai keseluruhan saham. Tapi kalau misalnya hanya untuk apa? Hanya untuk persewaan, maka dilihat dari hasil persewaan itu, saham itu. Ya, baik tanya kepada perusahaannya. Ya. Sekarang asetnya berapa, kemudian hasilnya berapa gitu setahun itu. Kemudian apa tadi selesai pertanyaan yang kedua? Oh ya belum di orang ya, belum dibayar. Dilihat di sini para jamaah sekalian. Kalau misalnya orang ya kita misalnya distributor ya, kita jual kepada apa namanya reseller ya, misalnya reseller. Reseller ini tipenya apa? Tipenya dia itu adalah orang yang mudah untuk membayar atau dia orang yang suka menunda-nunda bayar padahal dia mampu. Ya. Kalau dia mampu dan mudah untuk bayar, maka itu dihitung harta kita. Dia punya kemampuan dan memang dia mudah untuk bayar karena kita belum terima karena memang belum waktunya saja misalnya. Kita belum terima uang itu karena memang belum waktunya dia bayar. Tapi orangnya tipenya adalah orang yang memang mudah untuk membayar. Nggak menunda-nunda, bukan mematil kata Islam dalam istilah apa namanya bahasa Arab. Dan juga dia mempunyai kemampuan, maka dihitung harta kita. Tapi kalau tipenya orang ini adalah orang yang berutang kepada kita ini adalah orang yang maaf ya sulit untuk bayar, ya dia hobi utang tapi nggak hobi bayar. Kemudian atau dia memang nggak mampu, maka tidak dizakati, nggak dihitung untuk harta kita, masuk harta kita itu. Gitu. Tapi nanti misalnya setelah sekian tahun muhsin kemudian dia bayar gimana? Misalnya nilainya itu 1 miliar. Dia bayar setelah 5 tahun. Ya. Bagaimana zakatnya? Zakatnya sekali saja. Enggak 5 kali. Ya, kita kan nggak tahu rezeki orang. Ya, para jamaah sekalian. Ya. Apa nih ntar? Kalau rumah pada rusak mau dijual belum laku apakah harus zakati? Nah, rumah ini jual rumah para jamaah sekalian. Kalau rumah itu dijual tujuannya untuk apa? Bukan untuk perdagangan, bukan untuk perniagaan, maka nggak kena zakat. Rumah yang dijual bukan untuk perniagaan, dia memang jual rumah karena butuh ya. Misalnya karena sulit, ekonomi sulit, dia mau jual rumahnya, nanti beli rumah yang lebih murah, ya, lebih murah dan sisanya itu dibuat modal usaha, maka itu nggak kena zakat. Tapi kalau memang dia itu developer yang memang jual beli rumah, ya kena zakat. Ya, ya. Jadi developer memang ya, mana?
profesi potong. Iya, iya, iya. Iya, betul. Nah, bagus sekali. Jadi sebagian perusahaan atau instansi itu memotong langsung 2,5% dari gaji karyawan, dihitung sebagai zakat. Jadi ini mungkin semacam Allah Ta'ala alam ya, istihad dari sebagian ulama kontemporer ya untuk masalah zakat. Karena disamakan, dianalogikan dengan pertanian. Kenapa 2,5%? Karena orang kaya sekarang itu lebih kaya, orang-orang kaya sekarang ya kebanyakan dari kalangan pegawai, bukan petani. Gitu. Kenapa petani kena, sedangkan orang para pegawai itu nggak kena zakat? Ya, logikanya begitu mereka itu ya. Kenapa ada zakat itu, zakat profesi atau apa namanya penghasilan bulanan itu? Karena apa? Karena sekarang kita lihat lebih banyak yang kaya itu dari kalangan petani apa para pegawai, PNS misalnya. Ya mungkin orang ya logika ada nggak tahu ada survei atau gimana ya, tapi memang secara kasat mata ya para pegawai lah ya kesejahteraannya itu. Maka kalau petani kena setiap kali mereka panen, para pegawai setiap kali panen yaitu setiap bulan ya harus kena. Itu logikanya begitu. Tapi Allah Ta'ala alam ya para jamaah sekalian, kalau kami pribadi condong bahwasanya tidak ya. Tidak, ya kami pribadi condong mungkin berbeda dengan pendapat itu. Karena ini kan masalah uang. Uang itu ada zakat khususnya, lebih dekat kepada emas. Lebih dekat kepada emas dibanding analogi kepada pertanian. Uang itu ya. Dari sisi untuk penilai barang, kemudian penyimpan kekayaan, ya dan seterusnya. Jadi kita harus apa? Ya Allah Ta'ala kalau ditanyakan ke kami ya nggak wajib. Nah terus gimana dipotong musim? Dia ngomong kepada perusahaannya. Kan nggak mau potong, nanti saya sendiri akan bayar zakat. Ya. Nah terus kalau sudah terjadi dipotong, apakah itu masuk zakat? Enggak, maksudnya sedekah. Karena bisa jadi gini, kan syarat zakat itu uang ya terutama, itu ada nisab dan haul. Sekarang orang gajinya katakan 20 juta sebulan, katakan begitu, 20 juta. Ini kalau setahun terkumpul kira-kira 240 ya. Kalau 240 ya? Ya kalau nggak dimakan. Ya saya kalau nggak dimakan 240 juta. Ya 240 juta. Oh iya, dia pikir kan gajinya 20 juta nih. Kalau dihitung selama setahun 240 juta, berarti udah nisab nih, jauh nih di atasnya, katakan ya. Maka saya keluarkan ini per bulan 2,5%. Ya nggak begitu hitungannya. Kenapa? Karena pertama tadi sebutkan oleh Bapak tadi, ya belum dipotong untuk kebutuhan pokok. Tadi kita bahas syarat zakat itu adalah setelah dipotong untuk kebutuhan pokok ya. Ya kebutuhan pokok. Nggak mungkin istrinya nggak dinafkahi, anaknya nggak dinafkahi gitu ya. Ya, ya. Memang betul 20 juta besar, tapi ada kebutuhan pokok gitu ya. Nah kemudian berikutnya 20 juta itu katakan nggak dimakan pun itu belum sampai nisab. Boleh mendahulukan zakat itu ya seperti yang kami sampaikan di awal dengan catatan sudah sampai nisab. Orang gajinya misalnya, maaf ya, gajinya 90 juta. Ada nggak kira-kira orang gaji 90 juta sebulan? Banyak ya. saya nggak tahu. Ya, mungkin ada betul ya kata antum komisaris itu. 90 juta. Nah orang 90 juta ini boleh. Dia 2,5% tuh. Silakan aja 2,5% tiap bulan. Kenapa? Kalau memang dia nggak makan ya, nggak ada kebutuhan pokok dia itu istilahnya dia saking apa namanya dia punya banyak kontrakan, dia nggak makan dari situ 90 juta, ya 90 juta nggak dimakan sama dia, ya dia keluarkan setiap bulan 2,5% nggak ada masalah gitu ya, para jamaah sekalian. Kenapa? Yang nanti kalau jadi sebenarnya 20 juta itu kita belum lingkari tanggalan, Pak. Kita belum lingkari tanggalan karena belum 85 juta. Yang maaf 20 juta, sorry. 20 juta kita gajinya 20 juta nih katakan. Itu nggak bisa ngelingkari tanggalan karena belum 85 juta. Di kita lingkari tanggalan itu saat 85 juta. Paham nggak maksud saya?
Bisa dipahami atau kurang? Jadi kita lingkari tanggalan berlaku itu setelah saat 85 juta baru. Tapi 20 juta, ya itu katakan dia nggak makan uang 20 juta itu disimpan, itu belum bisa kita lingkari tanggalan. Iya. Bentar. Iya. 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 Heeh. Oh ya. Nah, bagaimana menunda zakat? Misalnya dia Rojab atau Sya'ban, katakan lebih mudah ya. Sya'ban. Sya'ban itu kan sebelum Ramadan, bulan sebelum Ramadan namanya Sya'ban. Dia harusnya berbayar zakat Sya'ban bulan kemarin. Tapi dia tunda karena ingin mendapatkan fadilah Ramadan. Hukumnya bagaimana? Ini nggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya. Kata ulama, fatwa ulama itu boleh menunda zakat, membayar zakat lebih dari haulnya kalau misalnya dia sedang mencari orang yang tepat misalnya. Ada masalah di situ. Tapi penundaannya pun nggak lama, hitungannya cuma harian. 3-4 hari lah ya. Ya, ya. 3 tempat. Tapi kalau misal 1 bulan demi Ramadan itu nggak boleh, haram hukumnya. Nah, bedanya apa mungkin dengan mendahulukan? Kenapa mendahulukan boleh? Mendahulukan sebelum waktunya. Karena Nabi SAW pernah meminta kepada orang-orang kaya untuk mendahulukan zakat mereka setahun 2 tahun lebih dari itu sebelumnya. Kenapa? Karena negara butuh waktu itu. Nabi butuh untuk apa? Negara. Jadi orang yang harusnya apa? Dia bayar tuh untuk sekian tahun ke depan. Itu zaman Nabi ya. Jadi itu ada dalilnya. Kenapa mendahulukan itu boleh? Ya. Beda dengan menunda. Menunda itu kan berarti keluar dari teks nas itu. Ya, ada haul itu ya. Nah, jadi agak berbeda, makanya kan di sini tentu orang itu wajib untuk detail dalam hartanya, karena nanti juga dia akan dihitung min ainak tasabawa fima anfaqa, kata Nabi SAW. Tidak, kita kan la tazula qadama abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 hal itu ya. Di antaranya adalah an malihi, tentang hartanya akan ditanya dari mana dia mendapatkan dan kemana dia infakkan. Ya, ini para crazy rich ini hati-hati ya. Ya, dia bilang sudah berzakat tapi dia apa? Koleksi mobil. Itu ditanya tuh, ya. Kemana engkau belanjakan? Ya Allah, saya belanjakan untuk beli mobil, satu garasi full mobil mewah. Demi Allah pasti akan bermasalah. Demi Allah. Ya, itu israf namanya. Berlebih-lebihan. Karena dia jalan sekali jalan misalnya itu ke tol nggak semuanya dibawa sekaligus. Ya. Ya. Nggak butuh semuanya sekaligus ya. Jadi itu pasti akan bermasalah kalau dia nggak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan dia menunaikan zakat, mobil nggak kena zakat memang. Mobil yang untuk pribadi ya nggak kena zakat, tapi kena dari sisi israf. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Kena di situnya. Ya, melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, gimana tadi Pak? Pertanyaannya? Hmm. Ya. Ya. Iya. Jadi gini, orang pengeluaran itu kan beda-beda pada zaman sekalian ya. Setiap orang beda-beda. Kemarin ada orang manajer, dia ngerampok padahal gajinya 60 juta. Ini kesannya kan kemarin kan? Saya nggak tahu manajer apa, bank atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi 60 juta yang kemarin terakhir kasus kemarin itu 60 juta gaji per bulan. Tapi ya nggak tahu dia punya kredit apa gitu, saya nggak paham ya. Tapi sampai dia merampok karena mau jatuh tempo. Jadi orang itu seperti yang tadi gitu, hadis Nabi SAW itu kan, dari mana didapatkan dan kemana dia keluarkan uang itu. Berarti kalau orang gaji 60 juta pada jamaah sekalian, kemudian ya wajarnya orang ya, kalau misalnya dia punya istri satu, kemudian 2 anak misalnya, yang ya wajar, ya cukup idealnya sih ya nggak sampai ngerampok itu kan pertama. Yang kemungkinan kedua ada kelebihan tuh cukup banyak karena di sini di Bogor ya nggak sedikit orang itu gaji di bawah UMR tapi ya
Alhamdulillah bisa lah ya, dengan 4 juta atau 5 juta katakan ya. Meskipun itu tentu agak susah gitu ya ngaturnya. Tapi secara zakat dia nggak kena zakat memang. Orang yang israf nih, membeli sesuatu yang nggak penting ya, dia nggak kena zakat memang. Tapi kena dari sisi yang tadi itu. Dari sisi apa? Dari sisi dia eee, melanggar syariat ya, berlebih-lebihan, ya. Di Jakarta kemarin sebelumnya juga ada orang gajinya 27 juta, tapi nggak ada uang tabungan sama sekali. Ini kan anak muda ya ini, kalau ini, 27 juta tapi nggak ada tabungan karena gaya hidupnya. Dia ngopinya di tempat yang mahal ya, dan harus ngopi sekali-kali, setiap hari maaf ya, bukan sekali-kali, setiap hari. Ya, ya. Makanya bagaimana? Ya itu nanti akan ditanya Allah Subhanahu. Tapi kalau dari zakat ya nggak kena zakat, ya nggak kena zakat. Ya, tapi ya gimana? Ambang batas kewajaran. Ya, ya, ya. Ah, iya. Iya, iya, iya. Ya. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau orang nggak tahu hukum atau tadi nggak tahu ada sesuatu yang tersimpan, apakah gugur kewajiban zakat? Enggak. Malah itu terakumulasi, jadi harus dikodok. Kalau orang sholat nih, orang sholat dia lupa, ya dia kodok. Tapi kalau bertahun-tahun, kan sebagian orang mengatakan nggak wajib kodok. Syafi'i mewajibkan kodok. Tapi pendapat yang kami condong situ adalah tidak wajib kodok. Kalau misalnya orang nakal dulunya, bertahun-tahun dia kadang bolong-bolong sholatnya. Ya. Tapi kalau zakat, kami yakin sekali bahwasanya itu ada kodoknya. Ya. Mau dia lupa, mau dia nggak tahu, mau dia nggak ngerti hukum, wajib ditunaikan yang lalu-lalu. Nah, terus gimana maksud saya ngitungnya? Ini kan bingung nih kapan dapatnya dan sebagainya. Diperkirakan saja. Kalau perkiraan kuat bahwasanya itu masih baru kok, belum kena zakatnya, nggak dizakati. Tapi kalau perkiraan kuat itu udah lama, ya. Dolar itu udah lama di lemari dan dia sebenarnya melengkapi yang di tabungan kita. Kalau kita hitung dolar maka totalnya itu sebenarnya nggak keluar dari di bawah 85 juta. Ya berarti kita hitung berapa tahun itu uang dolar itu. Meskipun dolar ada uang berlakunya juga kan ya. Dolar lama sama dolar baru. Nanti kan ada nilainya beda-beda tentunya. Ya. Maka di sini apa? Bentar. Maka di sini adalah diperkirakan kuat. Ya, perkiraan kuat. Kalau misalnya perkiraan kuatnya, oh enggak itu masih baru kayaknya itu. Saya ingat masih baru kayaknya dolar itu. Ya, ternyata belum, berarti kalau digabung masih belum nyampe misalnya karena baru dapat. Tapi kalau kita ingat-ingat, oh itu kayaknya udah lama itu. Kemungkinan besar udah lama. Ya sudah gitu. Kita zakati yang sudah lalu-lalu. Gitu. Ini tadi sebentar. Ya, sebentar. Ah, anaknya, ya waris. Zakat ya. Wallah ta'ala, jadi kan misalnya katakan 85 juta. 80 juta apa? Misalnya 85 gram atau 100 gram lah ya. 100 gram emas 24 karat. Anaknya 4 misalnya. Anaknya 4. Berarti itu hak masing-masing, misalnya laki-laki semua nih. Ya, anaknya 4 laki-laki semua. Dan ahli warisnya cuma itu saja. Ya. Harusnya kan 25, 25, 25, 25. Masing-masing dapat 25 gram emas ya. Nah itu udah setahun lebih, 2 tahun lebih itu belum dibagi, ya belum kena zakat karena sebenarnya itu masing-masing ya, udah ahli waris cuma belum dibagi. Makanya kan di sini kalau dikatakan apa namanya, Muhsin, ini kenapa nggak dihitung sebagai pemiliknya adalah orang sudah mati? Orang mati nggak bisa miliki barang. Orang mati nggak bisa miliki barang. Sekaya apapun, ketika orang meninggal dunia maka otomatis berpindah ke pemilikan. Ya, berpindah ke pemilikan. Makanya nggak bisa kita tautkan atau kaitkan dengan orang sudah meninggal. Ya kan belum diterima Muhsin. Itu gara-gara apa? Gara-gara orangnya saja itu ya.
Ya, itu masalah lain ya sebenarnya kan. Tapi hak kepemilikan sudah berpindah tangan. Nggak mungkin orang mati punya kepemilikan. Dan harta itu pasti ada pemiliknya. Ya, harta itu pasti ada pemiliknya. Nggak mungkin harta itu ya apa namanya nggak ada yang miliki. Pertama kan milik Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Kemudian berpindah kepada manusia, tanah-tanah dan sebagainya itu. Gitu. Gimana Pak? Tadi? Ya. Ya. Tadi sama kalau dipinjam sama orang duit kita, ya kan sudah milik ahli waris nih. Sekarang ditambah dengan kepemilikan pribadi, apakah warisan dengan simpanan dia itu sudah mencukupi nisab ataukah belum? Ya, 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 ya. Jadi kalau misalnya naik turun tadi, kalau naik turunnya itu melampaui dari batasan nisab, berarti ada saat di mana orang itu nggak berkewajiban, kemudian berkewajiban, nggak berkewajiban, berkewajiban. Ya. Karena apa? Naik turunnya misalnya nih, kalau kita ngikut emas ya, 85 juta katakan begitu ya. Kalau misalnya satu gram emas itu 1 juta. Berarti kalau misalnya duitnya dia misalnya kadang ada di yang dia miliki itu misalnya 90 juta. Kadang berkurang jadi 60 juta. Kadang 95 juta. Kadang berkurang. Nah, Pak, berarti apa ngitungnya gimana Musin? Ya tanggalannya itu saat di atas 80 atau 85 juta atau ke atas ditanggali. Dilingkari tanggalannya itu. Ketika turun dihapus itu, lingkaran itu. Turun dari 80 juta dihapus lagi. Ya. Kalau ribet gitu Musin, ya kenapa? Sebenarnya kalau orang mau adil, mau lebih 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 enak, yang ikuti perak. Sebenarnya itu kan 80 juta kan ngikuti emas tuh, uang tuh. Kalau ngikuti perak, ya mungkin 20 juta udah kena gitu. 20 juta udah kena kalau ngikuti perak. Kan acuan kita apa sih 80 juta itu Mohsin? Emas. Ya 85 gram. Tapi kalau orang ngikuti perak, yang 595 gram perak, yang murni itu 20 juta udah kena. Kalau sekarang ya. Maka nggak ribet sebenarnya kalau kita ngikuti perak sebenarnya. Tapi kan beda-beda orang ya. Kalau kami pribadi condong, ini kan fatwa Lajnah Daimah misalnya. Lajnah Daimah misalnya mengatakan mana yang diikuti acuan itu, emas atau perak? Jawaban mereka adalah yang lebih menguntungkan orang-orang yang berhak. Yang lebih menguntungkan adalah apa? Ya yang lebih cepat tentunya. Ya, perak. Perak itu kan kalau 20 juta saja kena, jadi kalau orang istilahnya dapatnya 20 juta udah berarti udah wajib melingkari tanggalan itu. Gitu. Iya, iya. Enggak. Jadi kan kita jadi gini, sama seperti sholat tadi kami sampaikan, syarat orang sholat itu adalah syarat wajib orang sholat yaitu balik dan berakal. Ya balik dan berakal misalnya salah satu sebagiannya ya. Maka kita nggak bisa mewajibkan orang yang gila itu untuk sholat. Kita nggak bisa mewajibkan orang gila untuk sholat. Kalau orang gila sholat, gimana hukumnya? Ya nggak sah itu. Ya nggak sah betul. Ya. Maka sama ketika kita katakan zakat ini diantara syaratnya adalah nisab dan haul, zakat harta uang ya misalnya. Nisab dan haul. Maka ketika belum tersampaikan ya nggak bisa dikatakan sama, maka maksudnya sedekah. Sedekah biasa. Ya. Tidak bisa mengurangi nanti kewajiban dia. Tapi kalau misalnya katakan dia ngikuti perak nih ya, ngikuti acuan perak. 20 juta misalnya sudah kena zakat dan gaji dia 25 juta. Kemudian dan dia nggak dia pakai itu gaji itu, dia karena ada pemasukan lain yang untuk kebutuhan sehari-hari. Dia kurangi 2,5%, 2,5%, 2,5%, nggak apa-apa. Ya setiap bulan dan itu akan mengurangi kewajiban dia di akhir tahun nanti. Kalau udah dikeluarkan musim 2,5%, 2,5%, bisa jadi nggak keluarin lagi gitu di akhir tahun. Ya, karena orang sekarang kan gitu para jamaah sekalian. PNS itu kan nggak semuanya dari gaji dia. Ya, PNS itu kan banyak, nggak semua PNS ya. Ya, ya PNS itu kan ada sampingan-sampingan yang itu kita nggak bisa ngitung dari gaji saja hitungannya itu kita variabel itu gaji nggak bisa. Ya, karena misalnya dia punya penyewaan mobil ya, punya ini, jadi itu kan banyak variabelnya sebenarnya. Makanya kan butuh konsultan atau para amil itu dia harus ngerti ilmunya. Jadi ketika ditanya dia bisa
menjelaskan gitu yang tepat. Ya. Makanya kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kepada orang yang mengerti bila kalian tidak mengetahui. Ya. Kalau amil zaman dulu itu kan keliling para jamaah sekalian. Dia termasuk konsultan juga gitu. Keliling. Nggih, ngoten. Jadi ya kita berusaha belajar dan kalau memang kita kurang paham ya mungkin bisa tanya. Tapi secara umum begitu gampangnya gitu tadi. Jadi kita akumulasi harta kita ya yang bisa berkembang emas, perak, kemudian uang, kemudian perdagangan. Kemudian apa nanti kita kalau sudah sampai hitungannya katakan ikut emas 85 juta tadi, nah ya udah ditanggali. Kalau misalnya apa namanya belum sampai belum dilingkari, maaf ya, belum dilingkari. Ya. Dan begitu terusnya. Kalau misalnya naik turun musim ya begitu juga. Naik turun itu ya kadang dihapus. Kalau turun kurang dari 80 juta dihapus lingkarannya. Naik lingkari lagi. Nah, gitu. Memantau terus dalam musim. Ya sebenarnya orang mantau nggak usah jauh-jauh pada zaman. Saya yakin ya, nggak semua, hampir mungkin ada setiap hari orang itu ngelihat, iseng-iseng ngelihat, mungkin rekeningnya, mobile bankingnya, khawatir ada penipuan, kan gitu kan? Ada, ya kan khawatir sekarang kan kita lihat orang nggak apa-apain aja bisa berkurang kan? Ya, karena penipuan ya, apa scamming dan yang lainnya. Ya makanya orang itu kan sering-sering cek. Ya sama aja seperti itu sebenarnya. Ya, tapi biasanya kan orang kalau zakat ya mungkin sebulan sekali gitu kan. Ya, kecuali kalau ada duit dadakan gitu kan masalah lain. Dadakan. Baik, ada pertanyaan? Ya, ya Pak. Mustahik, mustahik yang berhak menerima zakat. Gimana? Iya, iya. Banyak. Iya, iya. Iya, iya. Jadi disebutkan sebutkan dalam Al-Qur'an kan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah di sini adalah sedekah wajib yaitu yang zakat. Itu orang fakir dan miskin dia di awal kan ya. Kata ulama, ini Lajnah Daimah, Komisi Fatwa dan Fatwa, kemudian juga saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Orang fakir itu adalah orang yang pendapatannya ya jauh di bawah eh, pengeluarannya, nggak sampai setengah. Dari misalnya gini, kalau orang pengeluarannya itu normalnya untuk kebutuhan pokok 4 juta, dia dan keluarga ya 4 juta misalnya, penghasilan dia cuma 2 juta, kurang dari 2 juta, kurang dari 2 juta, misalnya 1.900.000 atau bahkan nggak ada sama sekali, itu fakir tuh. Ya. Jadi kurang dari setengah ya, itu berarti fakir. Kalau orang miskin gimana? Orang miskin adalah orang yang pendapatannya lebih dari setengah pengeluarannya. Tapi nggak mencukupi juga. Misalnya kebutuhannya 4 juta setiap bulan. Tapi gajinya 3 juta. Bisa dipahami nggak kira-kira? Kenapa kok dibedakan Muhsin? Karena nanti saat diberikan zakat juga beda. Orang fakir tentu lebih banyak daripada orang miskin. Ya, ribet ini sebenarnya orang ambil nih ya. Nggak sederhana yang kita bayangkan. Ya, makanya jangan buru-buru sebelum punya ilmunya. Bahaya soalnya apa? Kalau salah nanti disamaratakan, orang fakir nih kan berhak hidup juga. Kenapa samakan orang miskin? Kan gitu. Maka gharim juga sama, orang punya utang atau fisabilillah juga sama, Ibnu Sabil juga sama. Ya. Gimana nanti ambil juga minta 1/8 misalnya. 12,5. Ya. Nah, ini makanya perlu disampaikan. Kembali kepada masalah guru ngaji. Guru ngaji ini para jamaah sekalian, mati ya saya. Guru ngaji itu kita lihat gajinya kecil, betul ya. Ada yang 350.000 sebulan loh ya. Ada yang lebih dari itu. Maka kalau 350.000 zaman sekarang, ya kayaknya itu berat. Berat banget, meskipun sendirian dia ya. Ya nggak tahu beli beras dapat berapa. Ya.
maka berarti dia kalau penghasilannya hanya itu, maka apa? Dia pasti berhak mendapatkan zakat. Ya. Bahkan apa namanya? Tentu saja lebih diutamakan karena dia membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Menghidupkan agama Allah dengan mengajarkan Al-Qur'an misalnya, ya. Maka tentu dia mendapatkan zakat. Kecuali kalau guru ngajinya itu apa? Itu cuma sampingan. Ya, dia punya bisnis apa rental mobil. Nah, itu nggak dapat, ya. Coba aja dulu. Ustadz misalnya ya, Ustadz ya nggak semua Ustadz apa namanya seperti saya ya. Ada Ustadz itu yang memang ya banyak ya bisnisnya alhamdulillah. Ya nggak semua Ustadz bisa seperti itu ya, termasuk fuqara dan masakin. Tapi ada Ustadz yang memang ya dia berdakwah totalitas untuk agama. Ya. Maka ini juga kalau kekurangan ya juga dikasih. Sama saja sebenarnya. Tapi kita sebenarnya nggak fokus pada Ustadz ya. Tapi orang fakir miskin siapapun ya, katakan dia itu tukang beca, ya, fakir dan miskin. Kalau misalnya dia apa namanya membutuhkan ya anaknya banyak, kemudian istrinya lebih dari satu, beca, ya, ya, lebih bisa saja, ya. Sekarang itu misalnya ada satpam nih di pesantren nih, salah satu saya dengar ya pesantren, istrinya 4, padahal dia ngontrak masing-masing dikontrakin satu istrinya. Nah terus gimana Musin pekerjaan sebagai satpam? Ya harusnya kan orang itu menikah dia sudah punya bayangan, menikah lebih dari satu udah punya bayangan dari mana pendapatan dia. Nggak boleh orang itu semangat asal ta'adud saja, tapi dia nggak punya bayangan, cuma tawakal saja. Ya itu juga ya gimana ya? Jadi khawatir apa menyusahkan orang lain, ya. Nah, jadi kita lihat kembali ke pembahasan kita. Jadi sebenarnya bukan hanya guru ngaji, semuanya orang ya, semua orang ya yang fakir dan miskin maka wajib. Cuma yang pertama apa? Sekitar Yasmin misalnya, sekitar Yasmin dulu nih, sekitar Yasmin. Karena Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau diutus ke Yaman, wa'limhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniya'ihim wa turaddu ala fuqara'ihim, kata Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, kalau mereka sudah bersyahadat, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari kalangan kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir di kalangan mereka. Jadi hukum asalnya zakat itu diberikan kepada orang sekitar. Ya, kecuali kalau misalnya orang sekitar sudah mampu, maka bisa digeser lebih jauh begitu. Ya. Makanya zakat fitrah ini kata ulama juga Lajnah Daimah misalnya bisa nggak dibawa ke negara lain? Kan ngomongnya di Saudi kan, ngomongnya di Saudi. Pertanyaannya kan di Saudi. Ya orang Saudi, setahu kami makannya itu kalau mereka fakir, ya mereka katakan minta-minta nih di jalan tuh, makannya roti, keju, susu. Begitu memang setiap hari begitu. Ya. Roti keju susu itu memang begitu sudah ya, gemuk-gemuk juga gitu ya. Antum lihat yang minta-minta saat ikhram, saat umroh itu antum lihat tuh. Ya, gemuk-gemuk meskipun mereka pendatang dari Afrika gitu ya. Nah, mereka bertanya, dinukil zakat fitrah ke negara lain? Boleh kalau memang karena di Saudi ya. Tapi kalau di Indonesia, Bogor misalnya dinukil dipindah zakat fitrahnya ke Bandung. Ya di Bogor kayaknya rumah masih ada juga gitu ya. Ya di Bogor misalnya gitu. Gimana? Ya kan? Ah, lembaga. Ya, jadi pertanyaan bagus sekali. Gimana kita menetapkan ini bagi yang mau sholat silakan ya udah lebih. Bagi yang memastikan seseorang itu gimana? Ada berapa cara? Yang pertama bisa melalui data yang valid dari RT RW misalnya. Kalau datanya valid loh ya. RT RW misalnya punya data ini orang ini betul-betul membutuhkan, dia masuk ke dalam PKH, program keluarga harapan misalnya. Tahu ya program keluarga harapan? Di sini mungkin nggak ada. Dari itu ada. Saya pikir nggak ada dari program keluarga harapan. Jadi ditempel itu kan, ya stiker itu.
Soalnya kan ada kasus itu di Jawa Tengah atau di mana itu kan. Orangnya bagus rumahnya ditempel PKH, dapatan akhirnya kan diserbu oleh netizen, akhirnya dicopot. Kan nggak berhak. Ya, kalau PKH itu valid datanya, ya itu bisa. Ya kita nggak perlu. Yang kedua kalau nggak ada datanya, ya maka kita bisa survei langsung. Tanyanya gimana Muhsin? Masa tanya kamu ahli zakat bukan? Apa mustahik bukan? Ya kayak gitu. Orang kita tanya itu para jamaah sekalian, namanya orang tuh bahkan ya namanya orang kaya. Orang kaya masih kerja nggak? Orang kaya rata-rata masih kerja nggak orang kaya? Orang kaya nih masih kerja nggak rata-rata? Masih ya. Berarti orang itu kan suka duit kan? Suka duit ya, manusia ya, semuanya suka duit. Saya juga suka duit gitu. Manusia itu. Zuilan nasi hubbu syahwat minan nisa wal bani wal qanatir muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamat wal harth dan seterusnya. Maka pertanyaannya itu jangan menunjukkan bahwa saya akan beri. Kalau tanya orang itu jangan menunjukkan saya akan beri Anda, saya tanya Anda, saya mau kasih zakat, dengan begitu tanyanya. Ya. Tanya gimana teknisnya, saya kasih contoh ya. Teknisnya apa? Para jamaah sekalian. Teknisnya adalah ya kita misalnya dia orang udah tua nih ya, tapi masih jualan es, udah tua sekali. Ya, maka kita beli sambil tanya, Pak gimana kabarnya, sehat Pak? Ya alhamdulillah. Iya, jadi sambil beli ya. Kemudian nggak kelihatan mau survei. Kemudian kenapa masih jualan Pak? Dia sambil meracik itu es itu. Ya begini, kenapa begitu? Kenapa kok anaknya gimana? Nanti akan ketahuan. Karena ini para jamaah sekalian kami praktekkan sendiri ya. Kami kan ketika kajian begini di beberapa masjid ada orang, udah Muhsin saya bingung deh kayaknya. Udah saya sama kamu aja. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Saya terima. Tapi bukan untuk saya para jamaah sekalian ya. Ada sekitar 20 juta lah bila ya uang itu, uang zakat. Maka yang saya lakukan bagaimana? Saya bahkan mengeluarkan uang dari kantong saya pribadi untuk survei. Jadi amil tuh begitu ribetnya tuh ya. Karena saya nggak termasuk orang yang bukan amil resmi ya. Amil itu adalah amil yang mendapat zakat adalah amil yang resmi dari pemerintah. Saya bukan amil resmi, saya wakil dari muzaki. Ingat ya. Saya bukan amil, saya wakil dari muzaki, orang yang berzakat. Karena saya nggak dapat otoritas legitimasi dari pemerintah. Maka ketika saya beli es, ya saya sambil tanya gimana. Oh, ketika dia menunjukkan, oh ya dia memang kekurangan. Tandanya kekurangan misalnya apa nih? Saya kasih contoh pertanyaannya. Punya utang nggak untuk kebutuhan beras misalnya? Punya utang nggak toko? Untuk kebutuhan beras ya, untuk kebutuhan migor. Bukan mie goreng ya, minyak goreng. Ya, minyak goreng. Ketika iya ya kadang begitu dia bilang saya punya utang 1 juta nih untuk sehari-hari di toko kelontong ya gitu. Saya bahkan Pak naik dari Soleh Iskandar itu Pak. Naik angkot, orang yang tua-tua supir yang tua itu saya tanya, "Gimana Pak? Dari sini ke sini." "Oh ya, gimana?" "Pasti Pak masih sehat, puasanya gimana?" dan sebagainya. Karena saya nggak ngasih orang yang nggak puasa. Kata ulama Lajnah Daimah, kalau bisa zakat itu diberikan kepada orang yang muslim yang bertakwa, kalau bisa begitu. Ya. Jadi kalau ada orang nggak puasa, dia ngerokok ya, supir angkot misalnya, supir ngerokok ya sudah saya nggak karena ya di tengah. Makanya dilihat di situ sebenarnya. Jadi ada tekniknya sebenarnya. Ini ada ilmu komunikasi juga, ada caranya bagaimana. Itu detail. Jadi tetap kalau misalnya kita mampu, ya kalau kita misalnya nggak bisa survei, kita dapat rekomendasi orang dari saudara kita yang tahu persis. Oh dia mau fakir, banyak utangnya di toko untuk beli beras, ya kita kasih nggak apa-apa, nggak perlu survei, gitu ya. Jadi ada 3 cara apa tadi? Dari pemerintah ya, atau aparat setempat, kemudian dari rekomendasi, atau kita sendiri, atau kita tahu sendiri yang keempat ini. Kita tahu karena teman kita bertahun-tahun dia tuh sering gali lubang tutup lubang untuk kebutuhan pokok. Ya sudah nggak usah banyak tanya, udah kasih sudah. Karena kita tahu persis kebutuhannya bukan untuk kebutuhan yang tersier, kebutuhan dia untuk apa? Kebutuhan primer. Ya. Pengeluaran untuk kebutuhan primer saja dan banyak utang. Soalnya ada orang itu kan banyak utang karena untuk kebutuhan tersier. Makanya kan ada yang ngantri BPJS tapi pakainya iPhone yang mahal misalnya. Nah, ini kan ya agak-agak gimana gitu ya. Ya gimana tadi pertanyaannya? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hah. Bentar, tadi saya lupa jawab satu lagi ya. Lembaga ke anu enggak? Lembaga, bentar. Ya, lembaga tuh kata Lajnah Daimah, kemana bagusnya? Lembaga atau langsung? Kata mereka boleh dua-duanya, tergantung yang mana yang maslahat. Soalnya kadang-kadang ke lembaga, misalnya nih saya kasih lembaga zakat yang swasta nih, ya. Kemudian dipakai uang itu untuk sewa gedung mahal di Soleh Iskandar. Karena kan ada lembaga zakat swasta itu operasional lebih mahal daripada untuk orang miskinnya. Ini oknum ya, nggak semuanya sih. Maka ya orang udah saya kasih langsung aja daripada kasih ke dia, nanti buat sewa gedung aja itu, ya, yang mahal gitu ya. Jadi lihat maslahatnya mana gitu ya, maslahatnya mana. Ya. Kembali ke pertanyaan. Jadi sebentar amil zakat masjid ini amilnya gimana? Kan muhsin orang kan juga meluangkan waktu, masa nggak dikasih apa-apa misalnya. Tadi ente sebutkan bahwasanya amil yang berhak mendapatkan zakat adalah amil yang ada izin resmi dari pemerintah, dia terdaftar. Maka seperti itu gimana? Maka saran kami adalah nanti ada kelopak khusus nih di Masjid Yasmin misalnya. Ini untuk operasional zakat misalnya, ya, atau yang lain. Atau misalnya bisa minta administrasi dari muzaki misalnya, ya, administrasi dari setiap orang yang mau berzakat di sini ada administrasinya. Sama seperti orang nyembelih itu apa namanya kambing atau sapi gitu ya mewakilkan. Maka ada uang administrasinya, itu bisa dari situ, ya, tetap dikasih, ya. Kalau ada orang misalnya mau nyumbang untuk itu juga apa? Atau misalnya memberdayakan takmir imam atau marbot yang memang sudah digaji misalnya, ya. Jadi dia yang akan keliling, dia akan ngitung, dia akan bagikan karena memang dia udah digaji gitu, ya. Kalau kalau ada waktu. Jadi yang lain itu takmir yang lain DKM yang nggak digaji itu hanya sekedar mengarahkan dan support saja gitu. Gimana pertanyaan kedua? Ah. Ah. Oh iya. Ya, jadi apakah boleh orang yang menyumbang menikmati makanan sumbangannya? Karena Nabi SAW mengatakan manfaat terosai barang siapa yang memberi berbuka untuk orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang berpuasa itu dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Apakah boleh dia ikut makan? Sebenarnya kan kalau itu berlebih ya nggak apa-apa. Dalam artian apa? Kalau yang dikasihkan itu banyak, kan nggak semua orang yang berbuka ini kan nggak mungkin menghabiskan semuanya, maka ada yang lebih maka nggak masalah, nggak masalah sama sekali. Ya, kecuali kalau dia misalnya ngasih nasi padang ke satu orang, separuh buat dia sendiri. Nah itu kan berarti nggak nggak ya kalau gitu. Iya, gimana? Ya, Pak minta zakat untuk bangunan misalnya. Oh, iya, iya. Jadi zakat ini misalnya ada orang masjid nih, masjid butuh untuk meningkatkan apa namanya bangunannya misalnya. Ya. Maka apakah dari zakat bisa? Sebelum kami jawab ya beliau, itu nggak boleh ya para jamaah sekalian. Itu pendapat yang kuat ya. Jadi ada yang mengatakan boleh itu berdasarkan fisabilillah itu diluaskan, makna fisabilillah di jalan Allah itu diluaskan sehingga masuk situ masjid, mungkin madrasah. Tapi pendapat yang kuat wallahu taala alam itu nggak masuk ya. Nggak masuk karena zaman Nabi juga ada masjid juga sebenarnya. Tapi nggak dimasukkan kepada penerima zakat untuk bangun masjid ya. Wallahu taala alam itu ya yang kami condong situ ya. Maka untuk bangunan-bangunan kalau ada orang minta untuk bangunan maka itu tidak bisa dimasukkan ke dalam fisabilillah, asnaf fisabilillah ya. Tapi kok misalnya kalau misalnya penuntut ilmu kok bisa dapat muhsin fisabilillah? Karena
Fisabilillah itu kan orang berjihad ya, untuk menegakkan agama Allah. Zaman sekarang nggak ada perang, zaman dulu ada perang tuh. Mau orang kaya, mau orang miskin, dia berhak dapat zakat untuk senjata nih. Ikut perang nih. Tujuannya apa? Menegakkan li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Sekarang kan nggak ada perang nih. Siapa yang menegakkan agama Allah? Yaitu para guru yang tadi itu ya. Para guru yang memang guru agama ya. Itu bisa dikasih tuh. Kalau memang dia kekurangan terutama ya, maka bisa dikasih. Ya, bedanya di situ. Perluasan makna dilihat dari sisi sisi kedekatan analoginya ini. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan, orang datang untuk minta zakat, boleh dikasih nggak Muhsin? Kalau memang terpercaya dikasih, nggak masalah sebenarnya. Karena zakat itu kan haknya orang fakir ya. Ketika orang datang kepada kita, memang itu haknya mereka, kita nggak boleh tahan. Makanya Allah mengatakan wa fi amwalim haqqul lisa'il wal mahrum, dan di dalam harta mereka ada haknya apa? Orang yang minta-minta dan orang yang terhalangi mendapatkan rezeki. Jadi ingat para jamaah sekalian, kita sebagai orang yang diamanahkan untuk menyerahkan zakat, itu nggak boleh menahan-nahan, karena itu adalah hak mereka. Orang fakir datang ke Basnas atau Basdah, wajib dihormati, karena mereka mau mengambil apa? Mengambil hak mereka. Bayangkan antum bekerja, tapi ketika antum minta gaji, jangan nanti aja, ya nggak bisa. Sama orang fakir dan miskin datang ke lembaga zakat, minta hak mereka, ya wajib dihormati, karena itu memang hak mereka. Nggak boleh tahan-tahan. Ya kalau emang dia fakir miskin nggak ada masalah. Kalau dia fakir miskin nggak masalah. Ya, tapi bukan untuk yang bangunan tadi tentunya. Ya, bangunan. Dan amil itu para jamaah sekalian, pendapat yang kuat wallahu ta'ala itu bukan 1/8 ya, tapi untuk secukupnya gajinya itu berapa? Ya, akuntan misalnya, kalau di lembaga zakat berapa biasanya akuntan itu? Ya, orang yang keliling itu gimana biasanya berapa? Ya, ada pertanyaan? Oh, udah, alhamdulillah. Ya, udah lama. Jadi para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, ini sebenarnya jelas tidak mencukupi ya. Tapi paling tidak ini menjadi trigger atau pemicu para jamaah sekalian untuk lebih mendalam lagi, karena apa? Kalau kita salah, bisa wajib diulang loh ya. Hati-hati nih. Orang yang menjadi amil itu wajib menjaga 2 hak. Haknya mustahik dan haknya muzaki. Haknya mustahik apa? Nggak boleh tunda-tunda. Jadi harus diserahkan. Haknya muzaki apa? Disalurkan kepada yang berhak, yang tepat. Kalau salah, bisa ngulangi nih. Dipikir fakir miskin, ya, karena tadi dia punya ghorim, dia bilang ghorim itu kan orang punya utang, tapi punya utang kredit mobil Terios misalnya, maka nggak berhak, tapi pokoknya dikasih aja dah. Berarti wajib diulang. Bayangkan tuh rugi nih. Makanya hati-hati, amilnya harus hati-hati, takmir masjid yang ini harus hati-hati juga. Jangan asal keluarganya saja, ya. Padahal ya belum tentu, ya. Bahkan ada sebagian, ini nggak di sini ya, ada sebagian kabar-kabar bahwasanya sampai zakat fitrah pun rebutan begitu ya. Zakat fitrah kan untuk fakir miskin, ya, fakir miskin, ya, supaya mereka tidak kelaparan saat Idul Fitri. Gimana? Ya. Cicil zakat. Habis. Iya betul. Ini orang ada manusia namanya nggak rosyid. Rosyid itu adalah orang yang nggak mengerti masalah dirinya. Jadi orang kalau para jamaah sekalian, ada oknum ya, dia tuh lapar mata. Jadi kalau ada uang banyak, dia cepat habis. Dia nggak ngerti kebutuhan pokoknya. Ya, suami istri sama saja gitu ya. Nggak ada bedanya misalnya ya. Satu model, satu frame. Bolehkah kita mencicil? Boleh, dengan catatan belum sampai haul. Kita belum sampai haul, jadi kita dahulukan zakat kita. Misalnya kita ini wajib berzakat tahun depan, ya, Ramadan, misalnya tahun depan ya. Maka kita sudah punya uang misalnya 90 juta, kita cicil per bulan ya. Belum sampai haulnya ya. Kalau udah sampai haul, boleh nggak kita cicil? Ya, nggak boleh. Kecuali kita berikan kepada walinya.
Kita berikan kepada wali, nih saya kasih kepada kamu, kamu nanti kasih ke orang itu tuh, ya, orang yang berada di bawah penguasaanmu. Karena saya nggak mau ngasih full ke dia. Kenapa? Karena nanti apa? Nanti dia habis, maka kamu atur deh. Jadi keluar dari kepemilikan kita kepada walinya, bapaknya kah atau pamannya kah, ya. Jadi tapi sudah keluar dari kita, nggak boleh di tangan kita. Itu pendapat yang kata Allah Ta'ala. Meskipun ada riwayat dari Muhammad yang bolehkan seperti itu, tapi banyak ulama yang mengatakan tidak boleh mencicil itu. Kalau sudah melebihi haul, ya, sudah lewat haulnya kita. Tapi kalau belum haul nggak apa-apa, kita sendiri yang nyicil per bulan. Gitu. Oh ya nggak apa-apa kalau di walinya, itu berarti tanggung jawab walinya. Ya bisa bapaknya yang memang terpercaya atau pamannya atau yang lain. Ya, gitu. Ya. Baik para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, semoga ya harta yang kita zakatkan menjadi pancingan ya supaya rezeki Allah datang kepada kita jauh lebih banyak, dan semoga apa yang ditinggal sisanya merupakan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat para jamaah sekalian, Allah itu Maha Kaya. Allah tidak butuh wasilah sebenarnya untuk membuat kita kaya raya, sangat enggak butuh wasilah. Cuma kadang manusia terlalu hitung-hitungan matematis sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya Allah pun juga berhitung matematis kepada dia. Maka kita ikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapat keberkahan dalam harta kita, dalam keluarga kita, dan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kami minta maaf apabila ada salah dalam ucapan maupun perbuatan. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah dari diri kami pribadi dan dari setan. Allah Ta'ala dan Rasulnya berlepas dari itu. Kami tutup menghafalul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.